Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh memelihara kami sampai pagi hari ini. Dalam jam istirahat kami di sepanjang malam, Tuhan menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 11 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup dalam kasih karunia Allah adalah anugerah terindah bagi kita sebagai orang percaya. Kasih karunia berasal dari kata ken dalam bahasa Ibrani atau kata charis dalam bahasa Yunani. Dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memberi keselamatan melalui perjanjian kepada bapa-bapa leluhur bangsa Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru, kasih karunia Allah ditunjukkan dengan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib di Golgota. Pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Allah sendiri. Manusia tidak mempunyai andil apapun. Saudara yang terkasih, Paulus mengawali perikop ini dengan mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan Allah menolak umatnya dan dilanjutkan dengan memberi jawaban tidak. Elia menyodorkan bukti yang mengokohkan kebenaran bahwa Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya, yaitu Elia dan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Paulus berharap jemaat menerima gagasan bahwa Allah tidak sepenuhnya menolak Israel karena Dia tetap setia kepada sisa Israel yang beriman pada masa lalu dan menerima Kristus pada masa kini. Semua kasih karunia Allah, bukan perbuatan manusia. Ada peringatan bagi mereka yang mengabaikan kasih karunia Allah di dalam ayat 7-8. Paulus menggambarkan mereka dengan menggunakan kutipan Daud dalam Mazmur 69 ayat 22-23. Orang-orang yang sedang berpesta dengan senang, tetapi mereka merasa aman, justru mengalami kehancuran. Jangan puas diri akan keselamatan sebagai bangsa pilihan, namun tak menyadari bahwa itu hanyalah keyakinan semu yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Nasihat Paulus seharusnya mendorong kita untuk semakin giat mempercayai bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah kasih karunia Allah, bukan perbuatan kita. Maka dari itu, kerohanian kita harus terus dipupuk dalam pimpinan Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar atau terlalu berat untuk diampuni oleh Allah kita yang Maha Pemurah. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia sangat berkelimpahan. Tidak ada situasi yang terlalu buruk bagi Allah kita yang berkelimpahan untuk menyediakan solusinya bagi kita. Kasih karunia demi kasih karunia-Nya
adalah bukti nyata atas kasih Allah kepada kita. Dengan menerima kasih karunia demi kasih karunia, maka diharapkan kita juga haruslah melimpah dalam kasih karunia terhadap sesama. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami dari dosa dan kebinasaan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Allah memilih kami menjadi anak-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami lagi bahwa kasih karunia Allah menjadikan kami berharga di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami menghidupi kasih karunia-Mu dan menyebarkan kasih karunia Allah kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.